Shalom. Bagaimana kabarnya, sehat? Puji nama Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Tema firman Tuhan hari ini adalah gaya hidup keluarga Kristen. Berapa banyak di antara kita yang hari ini hadir adalah keluarga Kristen? Boleh angkat tangannya? Wow, semuanya ternyata keluarga Kristen ya. Ada yang gak jelas? Jelas semuanya, puji nama Tuhan ya. Yang sudah menemukannya katakan amin. Dan hari ini kita bicara tentang gaya hidup keluarga Kristen. Yang pertama, kalau kita baca yang pertama, gaya hidup keluarga Kristen adalah mau menegur dan membimbing yang salah dengan lemah lembut. Di ayat 1 kita baca. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Yang pertama, gaya hidup keluarga Kristen adalah mau menegur dan membimbing orang yang salah di dalam keluarga dengan lemah lembut. Salah satu bentuk perhatian kita kepada anggota keluarga kita adalah kita mau menegur mereka ketika mereka salah. Bahkan di Amsal 27 ayat 5 dikatakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Oleh karena itu sebagai anak Tuhan, di dalam keluarga Kristen, mari kita mau menegur. Ketika ada anggota keluarga kita yang salah, kita tegur, tapi kita tegur dengan kelemah lembutan. Jangan dibiarkan. Hari-hari ini terlalu banyak pembiaran terjadi. Sehingga anggota keluarga melakukan sesukanya tanpa ada yang memperingatkan. Ketika anak kita tahu sudah salah, yuk ditegur. Ketika suami sudah melenceng, yuk ditegur. Ketika istri sudah melenceng, yuk ditegur. Karena teguran itu adalah bentuk dari kasih itu. Amin. Mari ditegur. Tapi tegurnya jangan dipermalukan, tapi dengan lemah lembut. Makanya dikatakan sini, kamu yang rohani. Tidak dikatakan kamu yang sempurna, bukan. Tapi kamu yang rohani. Artinya kamu yang melihat itu sebagai satu kesalahan, yuk tegur. Urusan yang ditegur itu mau menerima apa enggak, itu urusannya. Tetapi urusan kita sebagai ekspresi kasih kita, mari kita belajar mau menegur. Ibu-ibu juga tegur suaminya ketika salah. Mungkin pulang dari pekerjaan tiba-tiba bawa uang 1M. Padahal gajinya 10 juta tapi 1M. Jangan-jangan korupsi mungkin ditegur. Jangan, puji Tuhan rezeki nomplok. Enggak Bapak Ibu. Tegur, kalau itu salah, kalau itu enggak benar, jangan menyetujui ketidakbenaran. Jangan gara-gara itu bicara tentang berkat, gak apa-apa. Kalau itu menguntungkan gak apa-apa, tapi kalau merugikan, kita kritisi. Beda Bapak Ibu. Harusnya kalaupun salah, mari kita. Jangan sampai kita berkata, jangan sampai keluarga ini memakan uang yang tidak benar. Misalnya. Demikian juga anak-anak ketika kita tahu mereka sudah, pergaulannya sudah mulai aneh, ditegur. Itu adalah ekspresi kasih. Amsal 29 ayat 15, Alkitab mencatat demikian. Amsal 29 ayat 15. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ketika terjadi pembiaran, tidak ada teguran, tidak ada bimbingan, tidak ada koreksi, itu akan mempermalukan keluarga. Oleh karena itu gaya hidup orang Kristen adalah gaya yang mau menegur pasangannya, keluarganya ketika ada yang salah. Mari Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaat Tuhan, ketika kita menemukan ada yang kurang pas, yuk sebagai yang kita tahu lebih rohani, kita tegur, kita kasih masukan, tapi dengan lemah lembut. Alkitab mencatat, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ya kita tuntun, artinya jangan Bapak Ibu, kita menegur dia padahal kita juga melakukan yang sama. Artinya kita ada di posisi yang harus berseberangan dengan dia. Jangan posisi yang sama dengan dia dalam pengertian sama-sama mencuri terus kita negur dia, nggak bisa. Kita harus ada di luarnya sehingga kita bisa mengkoreksi bahwa itu salah. Itu yang pertama Bapak Ibu. Gaya hidup orang Kristen adalah gaya hidup yang mau menegur ketika ada yang pelanggaran. Ya ketika anak-anak kita tahu etikanya sudah kurang pas, ditegur.
Jangan katakan nggak apa-apa itu. Hati-hati Bapak Ibu dengan kata nggak apa-apa. Ada istilah apa namanya? Kalau anak-anak suka menjerit di tengah keramaian, tantrum. Ya. Kalau keinginannya nggak terima, dia menjerit terus kita kasih. Itu hati-hati Bapak Ibu. Itu menjadi celah bagi keluarga, celah bagi anak itu untuk melakukan itu. Itu perlu ditegur. Bahkan perlu dibiarkan dia ketika ada kondisi, jangan dituruti permintaan. Jangan ngomong nggak apa-apa, bahaya Bapak Ibu. Seringkali dalam keluarga saya melihat Bapak Ibu, tapi di jemaat Tuhan, puji Tuhan tidak ada lah mungkin. Kalau ada pun, yuk bertobat. Ketika masih kecil, demokrasi. Tapi ketika sudah dewasa, otoriter pendidikannya, harusnya berbeda. Ketika kecil itu harus otoriter, tapi ketika dewasa baru demokrasi. Jangan ketika dewasa baru kita atur-atur. Kau harus di sini kerjamu, kau harus gini jodohmu. Diatur-atur. Ketika kecil dikasih demokrasi, akhirnya dia nggak mampu. Kecil dia otoriter, orang tua harus menentukan apa yang layak dia makan, apa yang nggak layak dia makan. Bukan anak yang menentukan jajannya, tapi orang tua yang harus menentukan jajan apa yang layak bagi dia. Itulah namanya yang rohani menegur. Karena anak-anak tidak tahu makanan itu higienis, makanan itu steril, makanan itu sehat apa enggak. Orang tua yang tahu. Artinya itulah namanya yang rohani, yang lebih dewasa, dia harus mengkoreksi. Kalau itu salah, jangan terjadi pembiaran sehingga akhirnya menjadi masalah di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya hidup keluarga Kristen di ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, di dalam keluarga Kristen perlu kita saling membantu, bekerja sama, jangan bertepuk sebelah tangan. Bapak-bapak boleh nggak cuci piring? Boleh. Tidak akan menurunkan harga diri ketika cuci piring di rumah, benar nggak? Bisa nggak masak? Bisa. Bisa nggak ngepel? Bisa. Bertolong-tolonganlah. Ya. Kadang Bapak Ibu ya dalam rumah tangga bapak merasa itu bukan tugasku, tapi dilihatlah istrinya sudah mulai dari urusan dapur semua gitu ya. Anaknya lagi BAB, lengkaplah semuanya. Tiba-tiba bapaknya hanya minum kopi di situ Bapak Ibu. Kasihan nanti cepat mati istrinya. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Yuk bekerja sama. Tidak akan rendah kita sebagai pria ketika kita membantu istri kita. Saling membantu, ya. Satu sama lain, anak-anak bantu orang tuanya. Amin, anak-anak muda. Amin. Amin. Jangan bantu dengan HP. Tapi bantu dengan tangan, bantu dengan kaki, ya. Mari kita saling membantu. Itulah gaya hidup keluarga Kristen. Ya. Kemarin kami berkunjung ke rumah kebetulan Lai sekarang di sini ya. Saya senang mereka itu bere-bere yang 4 itu, yang 3 lah kalau si Pralin belum lah ya. Mereka tuh dari bangun tidur sampai sore nanti mereka sudah tahu tugasnya. Dan saya nggak menemukan saya itu merintah gitu ya. Kamu cuci piring enggak? Tapi mereka tuh sudah lakukan semuanya langsung gitu ya, terprogram sepertinya. Ya saya bilang, kalau saya di sini, aduh tambah gemuk saya, kenapa? Saya nggak nyapu, saya nggak ngepel gitu ya Bapak Ibu ya. Karena di rumah kerja saya nggak nyapu ngepel Bapak Ibu ya. Gini-gini ngepel loh saya Bapak Ibu ya. Woi. Tapi saya lihat mereka begitu, langsung mereka bagi job masing-masing. Siapa yang nyuci, siapa yang ngepel, siapa yang nyapu. Luar biasa, bertolong-tolongan lah. Kalau mamanya semuanya, wah Bapak Ibu, bahaya. Anak-anak, jangan mama semua yang kerja di rumah, amin. Kalian pengen orang tuanya cepat tua atau cepat muda? Cepat tua atau cepat muda? Cepat tua atau tetap awet muda? Anak-anak muda dulu. Pengen gak mamanya cepat innalillahi? Gak usah dibantu. Main game kita tiap hari. Tapi bertolong-tolongan lah. Bapak-bapak juga, ibu-ibu juga. Ibu-ibu juga bertolong-tolongan juga sama bapaknya. Kalau sudah capek dari kerja, jangan direpeti. Jangan langsung dituntut, mana gajinya? Jangan Bapak Ibu. Ditanya, minum apa kau itu? Oh itu pula. Manggil apa Bapak Ibu sama suaminya? Darling, honey, apalagi? Sweetheart. Jangan, Mak Sianu, jangan Bapak Ibu. Romantis sedikit lah Bapak Ibu ya. Buatlah panggilan yang eksklusif gitu Bapak Ibu ya.
Kasih, minum apa Pak? Wah kan keren gitu Bapak Ibu. Ini kok bau kali kok Pak? Kayaknya ada yang salah dengan dirimu. Waduh, langsung tambah stres suaminya, padahal punya masalah di pekerjaan. Bertolong-tolonganlah, amin. Suami istri yang duduk bersebelahan katakan, yuk kita saling bertolong-tolongan. Saling bertolong-tolongan, ya. Istri harus ngerti bagaimana capeknya suami di pekerjaan. Jangan suami sudah datang, dia pula ngurusi dapur lagi. Udah capek dia 5 watt gitu ya. Bertolong-tolonganlah. Itulah gaya hidup keluarga Kristen. Amin. Ya. Kalau terjemahan lain mengatakan gini, hendaklah kalian saling membantu menanggung beban, supaya dengan demikian kalian mentaati perintah Tuhan. Ketika kita bertolong-tolongan, kita sedang mentaati perintah Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayat yang keempat. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Yang keempat ini penting juga, gaya hidup keluarga Kristen adalah orang yang suka introspeksi diri, menguji diri sendiri. Di dalam terjemahan lain mengatakan seperti ini, setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Anak sekolah ada namanya ujian. Ujian itu tujuannya mengevaluasi sebanyak mana atau seberapa tinggi peningkatannya, pemahamannya tentang materi yang dibagikan. Tapi seringkali kita dalam keluarga kita lupa introspeksi diri, menguji diri kita. Apakah saya sudah menjadi suami yang baik? Apakah saya sudah menjadi istri yang baik? Apakah saya sudah menjadi anak yang baik? Seringkali kita lebih cenderung untuk menuntut pasangan kita. Tapi kalau kita punya gaya hidup keluarga Kristen, berarti kita harus belajar introspeksi diri. Sudah benar enggak aku ini? Sudah bagus yang aku lakukan? Begini enggak cara aku mengasihi istriku? Begini enggak aku cara menghormati suamiku? Mari kita introspeksi diri masing-masing. Ya, kita kadang punya kecenderungan di jemaat ini juga enggak ada Bapak Ibu. Kalau di Matius 7 ayat 3-7 Alkitab mencatat demikian. Matius 7 ayat 3-5. Matius 7 ayat 3-5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Seringkali kita tergoda untuk mengoreksi orang lain, untuk mengatakan, lu harus berubah, engkau harus berubah Pak, engkau harus berubah. Tanpa kita sadari kita harusnya introspeksi diri dulu. Selumbar itu adalah serpihan kayu yang kecil, serbuk kayu yang kecil, dibandingkan di-compare dengan balok yang besar, enggak nyambung Bapak Ibu. Tapi seringkali kita mampu melihat selumbar di mata orang, padahal balok di mata kita yang tidak terlihat. Oleh karena itu, gaya hidup orang Kristen dalam keluarga Kristen, yuk kita belajar introspeksi diri dulu. Ketika ada masalah, jangan cepat-cepat menyalahkan pasangan, jangan cepat-cepat menyalahkan keadaan. Kita introspeksi dulu, jangan-jangan aku pelaku utamanya. Jangan-jangan karena sikapku, jangan-jangan karena kata-kataku. Ini penting sekali. Autokritik terhadap diri kita. Jangan langsung kita menyalahkan situasinya, menyalahkan keadaannya, menyalahkan pekerjaannya. Kita mulai introspeksi diri dulu. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya, kita cross check pekerjaan kita sudah benar apa enggak. Jangan-jangan karena pekerjaan kita jadi masalah. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Mari sebagai keluarga Kristen, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kita, firman Tuhan ini tidak hanya untuk bapak-bapak, tidak hanya untuk ibu-ibu, tidak hanya untuk muda remaja, untuk kita semua sebagai anggota keluarga. Amin. Karena kita rindu punya gaya hidup sebagai keluarga Kristen yang berbeda dengan dunia ini. Yang keempat, ayat yang kelima. Setiap
Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Yang keempat, ini berbicara tentang mengerjakan tanggung jawabnya. Jangan lari dari tanggung jawab. Di dalam bahasa Indonesia masa kini katakan gini, sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, setiap anggota keluarga punya tanggung jawab. Suami punya tanggung jawab, istri punya tanggung jawab, anak-anak punya tanggung jawab. Mari kita memikul tanggung jawab kita sendiri. Sebagai bapak-bapak, apa tanggung jawab kita? Mari kita pikul, mari kita laksanakan. Jangan lari dari tanggung jawab itu. Hari-hari ini masalah gereja, masalah bangsa adalah ada begitu banyak bapak-bapak keluar dari panggilannya. Harusnya bapak berdiri garda terdepan yang menyuarakan kebenaran, yang berkata ikutlah aku. Tapi hari-hari ini suara itu tidak lantang lagi disampaikan oleh pria. Karena begitu banyak pria yang kehilangan panggilannya sebagai pria, sebagai bapak-bapak. Bukankah sebagai pria itu mulia di hadapan Tuhan? Karena firman itu pertama disampaikan kepada pria, bukan kepada ibu-ibu. Yang diciptakan pertama adalah pria. Tapi dalam perjalanannya seringkali pria ada di belakang, ibu-ibu yang di depan. Waktu perjanjian lama ada diskriminasi. Yang boleh masuk rumah ibadah hanya pria. Wanita nggak boleh masuk rumah ibadah. Memang pria yang masuk. Tapi ketika dikasih keluasaan, siapapun boleh masuk rumah ibadah. Ada begitu banyak pria-pria seolah-olah mengalah dan mengizinkan hanya wanita yang masuk ke gereja. Makanya gereja mungkin bisa 60% dikuasai oleh wanita, 40% oleh pria. Padahal sebenarnya kalau kita merunut kepada firman Tuhan, harusnya pria itu di garda terdepan, yang menjadi kepala, yang menjadi pemimpin, pencari nafkah, yang mengayomi keluarga, yang menjadi idola bagi anak-anaknya. Ketika anak gadis melihat laki-laki, dia harus membandingkan dengan ayahnya. Karena dia tahu ayahnya idolanya, ayahnya lah cinta pertamanya. Tapi hari-hari kehilangan itu, sehingga begitu banyak anak remaja rapuh di luar sana. Oleh karena itu Bapak Ibu, yuk mari kita emban tanggung jawab kita masing-masing. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu, embanlah tanggung jawab kita. Jangan saling menyalahkan, kerjakan tanggung jawab kita. Bapak-bapak tanggung jawabnya adalah bekerja, mencari uang, melindungi keluarga. Ibu-ibu tanggung jawabnya adalah mengelola keuangan. Ya, bagaimana keuangan itu sedikit tetapi bisa berdampak bagi keluarga. Anak-anak tanggung jawabnya menghormati orang tuanya. Ketika ini dikerjakan, inilah gaya hidup keluarga Kristen yang sangat-sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan ini. Yuk kita kerjakan tanggung jawab kita. Enggak perlu pertanyakan orang lain melakukan tanggung jawabnya apa enggak. Kadang kita menunggu orang lain dulu melakukan tanggung jawabnya. Dia enggak lakukan, aku enggak lakukan juga. Enggak, ketika kita melakukan tanggung jawab kita, urusan kita dengan Tuhan, bukan dengan pasangan. Bapak Ibu, bukan karena pasangan kita, tapi karena kita belajar menghormati Tuhan dan kita melakukan tanggung jawab itu. Yang kelima, saya akan cepat dan akan selesai sebentar lagi. Ayat yang ke-7 dan 8. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Yang kelima ini, setiap keluarga harus mengerti, memahami bahwa ada namanya hukum tabur tuai. Bapak Gembala Sidang pernah menyampaikan gini, kalau kita dari kecil memanjakan anak, jangan berharap dia menjadi pria yang hebat, jadi laki-laki yang hebat. Kita akan menuai itu. Itu namanya tabur tuai Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa menjaga hidup kita dan di kemudian hari kita bermasalah, jangan salahkan Tuhan, itu namanya tabur tuai. Saya mau katakan Tuhan mengampuni dosa, tapi konsekuensi dari dosa tetap berlaku. Tuhan mengampuni kesalahan kita, ya,
Tapi konsekuensi dari perbuatan kita itu akan menjadi tanggungan kita. Oleh karena itu mari kita mengerti hukum tabur tuai ini. Setiap keluarga harus ngerti. Anak-anak harus ngerti, bapak-bapak harus ngerti. Ketika memperlakukan pasangannya dengan kejam, kita akan menuai akhirnya. Ketika anak-anak tidak dididik dengan baik, kita akan menuai. Jangan kita berkata mujizat nyata bisa diubah. Tidak gampang Bapak Ibu prosesnya. Makanya kita harus memahami tabur tuai. Makanya mari kita juga, saya juga sampaikan kepada kita, mari kita jaga kesehatan kita, mumpung kita masih muda. Anak-anak muda, mari kita jaga hidup kita. Jangan sampai nanti ketika 50-60 tahun baru kita menderita dari apa yang kita tabur sekarang. Ya, karena hukum tabur tuai berlaku. Di dalam versi lain mengatakan ini, jangan saudara sesat, ingat, saudara tidak dapat mengabaikan Allah tanpa menanggung akibatnya. Ini agak keras Bapak Ibu. Kita selalu berpikir Allah itu murah hati. Tidak, tapi ada konsekuensi dari apa yang kita lakukan terhadap keluarga kita, terhadap pasangan kita, terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap anak-anak kita. Oleh karena itu, yuk menabur yang baik supaya kita menuai yang baik. Yuk menabur yang baik. Yuk menabur yang benar supaya mendapatkan yang benar dalam kehidupan kita. Taburlah kebaikan di rumah kita, maka kita akan menuainya. Saudara tidak dapat mengabaikan Allah tanpa menanggung akibatnya. Orang akan menuai apa yang ditaburnya. Apabila ia menabur untuk memuaskan keinginan-keinginannya sendiri yang jahat, ia menanam benih-benih jahat dan pasti ia akan menuai kebusukan dan kematian rohani. Tetapi apabila ia menanam hal-hal yang baik dari roh, ia akan menuai kehidupan yang kekal yang diberikan Roh Kudus kepadanya. Ketika kita menabur dalam kedagingan, kita melakukan semaunya kita akan menuai itu nanti di dalam kehidupan kita di masa depan. Oleh karena itu mari ini gaya hidup ini harus kita ngerti. Jadi mari kita berpikir hati-hati dalam melakukan sesuatu, hati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Jangan berpikir gak apa-apa. Karena tanpa kita sadari di kemudian hari kita diingatkan oleh peristiwa itu dan kita sedang menuai apa yang kita tabur. Kita berkata, kenapa Tuhan kejam? Coba kita ingat beberapa tahun lalu ternyata kita sudah melakukan hal yang tidak benar misalnya. Itu namanya hukum tabur tuai. Yang terakhir, ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Yang terakhir ini saya kunci dengan ini. Mari jangan pernah lelah berbuat kebaikan di dalam keluarga kita. Saya katakan, jangan terlihat hebat di luar sana. Biarlah memang kita benar-benar hebat di keluarga kita. Gak perlu kita butuh pengakuan orang di luar sana. Wah, kamu hebat mungkin kita ini di kepengurusan organisasi, hebat di marga kita hebat. Tapi penentunya adalah rumah. Berbuat baiklah kepada anggota keluarga kita. Suami-suami berbuat baiklah kepada istrinya. Amin. Istri-istri berbuat baiklah kepada suami. Jangan bosan, jangan lelah. Kadang kita lelah berbuat baik karena kadang kebaikan kita itu tidak dihargai. Kadang kita sudah berbuat baik tapi kebaikan kita itu tidak diperhitungkan. Bapak Ibu, itu yang seringkali membuat kita lemah. Itu yang seringkali membuat kita bosan. Udahlah, ngapain aku berbuat baik. Tetapi Alkitab berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ketika kebaikan kita gak dihargai, tetaplah berbuat baik. Ketika kebaikan kita dicurigai, tetaplah berbuat baik. Kadang kita berpikir, saya sudah lakukan loh semuanya. Kadang kita mulai menghitung kebaikan kita, sudah 10 kulakukan, tapi satu pun gak dihargai. Lakukan saja yang ke-11. Sudah 11 kulakukan, lakukan saja yang ke-12. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Dan ada kata kuncinya dikatakan tadi, karena kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Istri-istri yang mungkin suaminya sering menyakitimu, tetaplah berbuat baik. Suami-suami yang istrimu sangat cerewet sama dirimu, tetaplah berbuat baik. Orang tua yang anakmu mungkin hari-hari ini bermasalah, yang menjengkelkan, tetaplah berbuat baik.
Anak-anak yang mungkin orang tuamu tidak mengerti dirimu. Dia hanya menuntut engkau menjadi anak yang sempurna mungkin. Tetaplah berbuat baik. Berbuat baiklah. Ya. Yang suami istri yang sebelah katakan, yuk kita saling berbuat baik. Terus ngomong gini, jangan hitung-hitung kebaikan yang kau sudah lakukan. Memang kok ya, udah ku tolong kau semalam, udah ku lipat kain udah ku setrika bajumu, sudah. Kita mulai ceritakan semua kebaikan kita hitung-hitung itu Bapak Ibu, jangan. Bapak-bapak jangan hitung uang yang sudah kita kasih sama istri kita, amin. Jangan itu, kemarin 1 miliar, kok jadi 3 miliar? Wah itu luar biasa kalau bisa Bapak Ibu ya. Ini 1 miliar jadi 10.000. Wah jangan-jangan, wah. Ibu-ibu jangan hitung-hitung kebaikan kita. Kemarin kau sudah kubawakan kopi, enak kali kau. Boh. Ada sini istri yang ngomong gitu sama suaminya, Berto. Jangan bilang enak kali kau. Loh itu suamimu. Ya, mari kita belajar berbuat baik kepada pasangan kita. Selama masih ada kesempatan loh. Maafkan saya, jangan ketika kita sudah sakit di rumah sakit, sayang kalinya aku samamu, enggak berlaku Bapak Ibu. Selama kasih ada kesempatan itulah mari kita berbuat baik. Jangan kasih sekuntum bunga mawar yang layu kepada pasangan kita, kepada keluarga kita. Jangan sudah sakit kita baru berkata, Tuhan aku mau melayani keluargaku, aku mau mengasihi keluargaku ketika sehat. Di mana kita? Makanya mari kita rajin-rajin berbuat baik. All out, totalitas. Supaya kita menemukan keluarga kita punya standar kebenaran firman Tuhan, gaya hidup keluarga Kristen. Yuk jangan bosan melakukan kebaikan. Berbuat baiklah dimulai dari keluarga kita. Makanya kita mencatat gini, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama ada yang utama kepada kawan-kawan seiman. Yang lebih kecilnya lagi apa? Keluarga. Anak-anak muda, jangan kau baik sama temanmu saja. Kalau sama teman, kita janjian jam 5 yang langsung jam 5 kurang 5 sudah sampai dia. Tapi kalau mamanya bilang, nanti jemput mama jam 5, jam 6 dijemput. Di sini ada seperti itu? Nggak ada ini. Oleh karena itu di pagi hari ini ada 6 hal yang saya sudah sampaikan kepada kita. Yuk tingkatkan itu dalam kehidupan kita. Yuk kita tegur ketika ada dalam pasangan kita yang butuh teguran. Kita tahu kadang yang dilakukannya salah, jangan didiamkan. Kalau kita mengasihi, wujudkan dengan menegur. Yang kedua, saling menanggung beban, saling tolong-menolonglah kita. Bertolong-tolonganlah, bekerja samalah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Saya mau katakan gini Bapak Ibu, anak-anak pun butuh tahu bagaimana penderitaan orang tuanya. Jangan gampang Bapak Ibu, ajari mereka tentang penderitaan di keluarga. Kadang orang tua nggak kasih tahu betapa rumitnya cari uang itu, sehingga segampang itu mereka minta HP baru dikasih Bapak Ibu. Itu namanya nggak bertolong-tolongan. Mereka harus diajari untuk mengerti bagaimana bergandengan tangan di tengah kesulitan. Bagaimana bergumul di tengah penderitaan. Berdoa menangis bersama, itu namanya bertolong-tolongan. Introspeksi diri tadi, yuk kita introspeksi diri. Jangan cepat-cepat memberikan telunjukmu kepada pasanganmu, kau yang salah. Gara-gara kau, enggak, tapi selalu ada mengatakan gini Bapak Ibu, 1 telunjuk ke depan, ada 3 telunjuk menunjuk diri kita, introspeksi diri. Mengerjakan tanggung jawab sesuai dengan tupoksi kita, tugas pokok dan fungsi kita. Dan yang berikutnya, yuk ngerti hukum tabur tuai. Jangan berpikir kita melakukan yang tidak baik, tiba-tiba mendapatkan yang baik, gak bisa Bapak Ibu. Kalau kita menanam jengkol, biji jengkol, pasti menuai jengkolnya. Kalau kita menanam padi, yang kita tuai adalah padi. Tidak mungkin kita akan menuai gandum Bapak Ibu. Dan yang terakhir, jangan pernah letih, jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan bagi keluarga kita.